Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. PSSI batal naturalisasi Justin Hubner. Indonesia seperti diketahui dalam proses penyelesaian 3 pemain naturalisasi. Mereka adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Jadi kita tidak melanjutkan untuk melakukan naturalisasi terhadap Justin Hubner karena ada permintaan pihak Justin yang tidak bisa kita penuhi, kata Arya GBK Arena Senin 17 April 2023. PSSI tak melanjutkan proses naturalisasi karena keberatan dengan permintaan Justin. Arya menolak untuk menyampaikan detail permintaan pemain berdarah Belanda itu, tapi sudah beredar rumor bahwa yang bersangkutan meminta uang sebesar 1 juta euro. Resmi, Argentina gelar Piala Dunia U20 2023 gantikan Indonesia. Argentina resmi ditunjuk untuk menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023. Negeri Tenggo menggantikan posisi Indonesia sebagai tuan rumah. Kabar itu diumumkan di situs resmi FIFA. Badan Sepak Bola Dunia itu menyebut Argentina dipilih usai Indonesia dicopot status tuan rumahnya. FIFA dengan senang hati mengumumkan bahwa edisi Piala Dunia FIFA U20 tahun ini akan berlangsung di Argentina, karena kandang juara dunia membuka pintunya bagi superstar sepak bola dunia masa depan, kata Presiden FIFA Gianni Infantino. Kasus penyuapan wasit Barcelona tak terbukti. Barcelona memberi penjelasan mengenai kasus penyuapan wasit. Presiden Barcelona, Joan Laporta, akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait kasus penyuapan wasit itu agar tim Katalan itu mendapatkan keuntungan saat pertandingan. Dia menegaskan Barcelona tak terbukti bersalah. Barcelona tak pernah melakukan tindakan apapun yang mempunyai maksud atau intensi untuk mengubah kompetisi agar bisa mempunyai keuntungan. Saya sangat yakin akan hal itu, kata Laporta seperti dikabarkan oleh Sport. Surat dari kantor pajak ke kantor kejaksaan membuat itu jelas bahwa itu tak mungkin menghubungkan pembayaran ke perusahaan Negreira dengan kemungkinan pengaruh dalam proses arbitrase. Mereka tak bisa mendemonstrasikan itu karena itu tak mungkin, kata dia menambahkan. Barcelona sindir Madrid soal dakwaan suap wasit. Barcelona tersangkut dalam kasus yang bernama skandal Negreira. Pada periode 2001 hingga 2017, Los Culés mentransfer uang 6,7 juta euro ke perusahaan milik ex-wakil presiden Komite Wasit Spanyol, José María Enríquez Negreira. Presiden Barcelona Joan Laporta sudah memberi pembelaan mengenai kasus yang menerpa timnya. Dia bahkan melakukan tudingan balik ke rival abadi mereka El Real yang dinilai lebih banyak mempunyai kaitan dengan orang-orang yang sebelumnya menduduki posisi di Komite Wasit Spanyol. Chelsea hancur, itu sedikit berlebihan. Investasi besar-besaran yang dilakukan Chelsea di 2 jendela transfer tidak terbayar. Si biru terseok-seok di Premier League usai terpuruk di peringkat 11 klasemen dengan perolehan 39 poin. Lampard mengakui situasi Chelsea memang tidak ideal. Klub London Barat itu dihadapkan pada misi nyaris mustahil untuk finish di papan atas Liga Inggris. Satu-satunya jalan untuk berlaga di Liga Champions musim depan hanyalah dengan memenangi kompetisi itu pada musim ini. Namun, Chelsea mesti lebih dulu mengalahkan Madrid dengan selisih minimal 3 gol di leg kedua pada Rabu 19 April dini hari waktu Indonesia Barat jika ingin menembus semifinal, tantangan yang tidak bisa dibilang mudah. Kami memang tidak di tempat yang kami inginkan. Saya kira kata hancur itu sedikit berlebihan, ungkap Lampard dikutip BBC Sport. Posisi di Liga memang sebuah kenyataan, dan kami tertinggal 0-2 di dalam permainan ini. Arsenal bisa finish kedua musim ini sudah oke. Ada argumen bahwa finish sebagai runner-up Liga Inggris di akhir musim ini sudah menjadi prestasi bagus untuk Arsenal. Apalagi jika melihat posisi mereka musim lalu. Opini itu hadir dari ex-bintang Premier League Gary Neville.
Mantan kapten Manchester United itu menilai Arsenal sudah membuat kemajuan di musim ini dibanding musim lalu saat mereka gagal finish 4 besar. Memutus puasa juara Liga Inggris yang sudah berlangsung 19 tahun tentu jadi capaian fantastis. Namun, seandainya mereka disalib Manchester City, apa yang ditampilkan tim asuhan Mikel Arteta sejauh ini sudah luar biasa. Napoli versus Milan, menanti aksi Osimhen. Napoli versus AC Milan bakal tersaji di Stadio Diego Armando Maradona pada leg kedua babak perempat final Liga Champions. Il Partenope harus mengejar ketinggalan agregat 0-1 usai kalah di San Siro pada leg pertama. Pada leg pertama, lini depan Napoli tampil tak tajam tanpa Victor Osimhen yang cedera. Kondisi Osimhen kini mulai membaik menjelang duel di leg kedua. Ia sudah kembali bermain pekan ini saat Napoli bermain imbang 0-0 dengan Verona di Serie A pekan ini. Osimhen masuk pada menit 73 di laga tersebut. Situasi ini menghadirkan optimisme kepada fans Napoli bahwa Osimhen bakal bermain melawan Milan. Kehadirannya jelas jadi tambahan kekuatan untuk tim asal Naples ini untuk membalikan keadaan melawan Milan. Al Nassr goda Zidane dengan gaji nyaris 1 triliun rupiah per tahun. Dilansir dari Marca, Al Nassr masih mau datangkan pemain dan pelatih top dari Eropa setelah kedatangan Cristiano Ronaldo. Kini, posisi untuk mengisi kursi pelatih diprioritaskan adalah pelatih yang kaya prestasi. Dikabarkan, pihak klub meminta saran dari pemain mega bintangnya Cristiano Ronaldo. Ronaldo lebih condong memilih Zinedine Zidane. Zidane masih menganggur sejak tahun 2021 setelah melatih Real Madrid. Al Nassr siap beri gaji 60 juta euro per tahun untuk Zinedine Zidane dengan durasi kontrak 2 musim. Kalau dirupiahkan setara 979 miliar per tahun, yang artinya nyaris mendekati 1 triliun rupiah. Leeds versus Liverpool, The Reds lumat tuan rumah. Leeds versus Liverpool tersaji di Ellen Road. Liverpool membuka keunggulan di menit ke-35 lewat Cody Gakpo. Now for Trent Alexander-Arnold, and here is the goal. Tim tamu unggul 2-0 di babak pertama usai Mohamed Salah mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-39. Fine Salah, body movement was great. Selepas jeda, Leeds sempat menipiskan ketinggalan dari Luis Sinisterra di menit ke-47. From Konate, big opportunity for Leeds to go back. Namun setelahnya, Liverpool mengamuk dengan menggelontorkan 4 gol. Diogo Jota mencetak 2 gol di menit ke-52 Here, it's a smart ball from Curtis Jones. dan 73. Minds it way to Jota. Salah mengemas gol keduanya di laga ini pada menit ke-64. Salah and Oceans, Salah with a Pesta gol Liverpool kemudian ditutup oleh Darwin Núñez di menit ke-90. ball over the top for Núñez. Núñez on his left foot. Liverpool menang besar 6-1. Hasil ini membawa The Reds mengemas 47 poin di posisi ke-8. Sementara Leeds di posisi ke-16 dengan 29 poin. Diogo Jota akhirnya pecah telur. Diogo Jota dan Mohamed Salah masing-masing mencetak 2 gol saat Liverpool mencatatkan hasil impresif pada laga tandang Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 6-1 atas Leeds United. Jota masuk dalam daftar pencetak gol untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 tahun. Terakhir, Jota mencetak gol untuk Liverpool pada 10 April 2022 silam. Adapun Cody Gakpo dan Darwin Núñez juga mencetak gol saat Liverpool mencatatkan kemenangan tandang kedua sepanjang 2023. Jadi pemain gratisan, Inter Milan mulai dekati Roberto Firmino. Klub raksasa Liga Italia Inter Milan mulai mendekati Roberto Firmino yang bakal habis kontrak dengan Liverpool pada 30 Juni 2023 mendatang. Inter Milan pun mulai mencoba untuk mendekati Roberto Firmino dengan memberikan tawaran. Pasalnya, Romelu Lukaku diyakini tidak akan dipermanenkan oleh Inter sebab harganya yang mahal. Kemampuan serba bisa Firmino dapat membuat Inter Milan lebih luas dalam taktik Simone Inzaghi. Namun agen Firmino Roger Whitman mengonfirmasi bahwa sang klien berhati-hati dalam memilih klub.
Todd Boehly ceramahi pemain usai Chelsea kalah dari Brighton. Chelsea menelan kekalahan memalukan dari Brighton and Hove Albion akhir pekan lalu. Pemilik The Blues, Todd Boehly, langsung masuk ke ruang ganti dan menceramahi pemain. Melansir Telegraph, para bos Chelsea itu menyebut musim Chelsea begitu memalukan. Merujuk posisi di klasemen, ketiganya cukup lama memberi pidato kepada tim. Boehly CS juga disebut memberi semangat kepada Chelsea untuk berlaga di Liga Champions tengah pekan ini melawan Real Madrid. Chelsea versus Real Madrid, misi mustahil The Blues. Pertandingan antara Chelsea versus Real Madrid pada leg kedua babak perempat final Liga Champions 2022-2023 akan berlangsung di Stamford Bridge Rabu 19 April. The Blues sebagai tuan rumah bisa dibilang membawa misi mustahil sekaligus beban berat dalam pertandingan ini. Sebab Chelsea sempat kalah 2-0 atas Real Madrid di laga leg kedua yang berlangsung pada 13 April kemarin. Tugas berat tuan rumah dan kepercayaan diri Los Blancos dipastikan membuat big match ini berlangsung seru. Berikut prediksi Liga Champions 2022-2023 antara Chelsea versus Real Madrid. Tak ingin pulangkan Romelu Lukaku, Chelsea lebih pilih rekrut Dusan Vlahovic dari Juventus. Chelsea dikabarkan tidak ingin memulangkan Romelu Lukaku dan The Blues berencana melepas sang bomber asal Belgia tersebut baik dengan skema peminjaman maupun penjualan. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, Chelsea berencana untuk mendatangkan penyerang Juventus Dusan Vlahovic sebagai pengganti Lukaku. Vlahovic dinilai memiliki performa dan atribut yang lebih baik daripada Lukaku. Tidak hanya itu, usia Vlahovic yang baru menginjak 23 tahun tersebut diperkirakan memiliki prospek yang bagus. Declan Rice ternyata punya jersey Arsenal dan minta tanda tangan Odegaard. Bintang West Ham United, Declan Rice tertangkap kamera sedang meminta tanda tangan di jersey Arsenal usai pertandingan di Liga Inggris Minggu 16 April. Dalam video beIN Sport, Rice terlihat interaksi dengan Odegaard. Rice membawa jersey Arsenal berwarna merah. Rice lalu meminta kapten Arsenal itu untuk memberi tanda tangan pada jersey yang dibawa. Keluarga Glazer keluar jalur, titik didih peminat Manchester United diuji. Tahapan penjualan Manchester United oleh keluarga Glazer kembali memasuki babak baru. Mereka sedang mempertimbangkan dengan serius untuk menutup pintu penjualan klub. Sebagai gantinya, mereka akan membuka diri untuk menyambut beberapa investor yang bersedia menyuntikkan dana. Mereka memiliki bayangan untuk terus menjadi pemilik Manchester United hingga 10 tahun ke depan. Langkah yang kemungkinan besar diambil keluarga Glazer ini bak ujian berat bagi para peminat Manchester United. Dua calon kuat pemilik baru setan merah, Sheikh Zazim Hamad Al Thani dan Sir Jim Ratcliffe akan merasakan dampak paling besar. Keduanya seperti membuang banyak waktu berharga untuk mengejar hal semu. Tiga pilar Barcelona akan kembali bermain di laga kontra Atletico Madrid. Kabar gembira datang untuk skuad Barcelona karena diketahui apabila tiga pilar mereka, Frenkie de Jong, Ousmane Dembele, dan Pedri, kondisinya sudah membaik. Ketiga pemain andalan Barcelona tersebut sebelumnya memang tak bisa bermain mendukung Barca karena mengalami cedera. Seperti yang diketahui, performa Barcelona di tiga laga terakhir memang jauh dari ideal. Mereka tak berhasil mendapatkan kemenangan di tiga laga terakhir, karena itu kedatangan para pemain yang cedera ini dipastikan akan sangat meningkatkan performa Barcelona. Pukulan Sadio Mane ke Leroy Sané seharga 4,7 miliar rupiah. Sadio Mane harus membayar denda akibat aksinya memukul Leroy Sané usai laga lawan Manchester City di Liga Champions. Bayern menghukum Sadio Mane dengan denda di atas 260.000 pound sterling atau sekitar 4,7 miliar rupiah. Denda tersebut jadi salah satu konsekuensi yang diterima oleh Sadio Mane akibat aksi kekerasan yang ia lakukan.
Selain denda, Sadio Mane juga tidak masuk dalam skuad Bayern Munchen dalam duel lawan Hoffenheim akhir pekan lalu. Sadio Mane disebut bakal kembali ke skuad dalam duel melawan Manchester City. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!